pertama kali saya ya, selamat pagi Pak Abdi. Pagi. Jadi ini saya ingin mendapatkan pendapat Bapak mengenai pemahaman dari KKNI, distributor dan juga SKL sebelum mengikuti kegiatan. Ya, sebenarnya kalau kami kebetulan dulu pernah sama Siti Engil ya. Jadi 2009 ini waktu itu kita ada rancangan kualifikasi untuk tenaga kerja sehingga ada developer waktu itu. Nah, waktu itu memang kalau kami dari bidang mengemudi agak bias gitu ketika kursus-kursus mengemudi pemula ini mau dilevelkan mana gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu kita berpikir karena masih menembus mengemudi, ya udahlah level 2 gitu untuk pemula. Nah, ternyata berkembang. Kan sebenarnya kalau untuk pengemudi pemula tidak harus ada leveling, karena setiap orang yang mau belajar mengemudi untuk diri sendiri minimal itu ngapain dia disertifikasi gitu kan. Nah, akhirnya dalam pertemuan ini ya 3 hari ini saya dapat pencerahan. Ternyata kalau untuk pengemudi pemula itu tidak perlu adanya leveling. Jadi kursus pengemudi pemula non level lulusannya. Tapi ketika kita atau si pengemudi ini mau menjadi pengemudi profesi, baru ada uji kompetensi, baru ada leveling. Nah, kita mengacu kepada beberapa yang sudah ada karena ASEAN belum punya. Ya, akhirnya kita ngacu ke Eropa. Ada 3 sebetulnya, ada South Africa, Eropa, ada yang dari Emirat. Nah, yang lebih cocok yang Eropa itu sudah ada leveling untuk pengemudi. Nah, yang kita bahas di sini KKNI untuk pengemudi profesional kendaraan ringan. Ya, jadi kita masuk di level 3 KKNI. Nah, itu yang kami rancang sehingga jelas di sini sebenarnya dengan KKNI itu akan meningkatkan derajat para pengemudi ketika nanti globalisasi sudah mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang datang ke sini tidak untuk kemungkinan kan mereka driver profesional kan gitu ya. Nah, kita udah siap. Ya, harapannya sekarang ini adalah masyarakat paham tentang ini. Ini tugas pemerintah juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, cari segera sertifikasi tentang pengemudi. Kalau misalkan mau pengemudi profesional, cepat sertifikasi gitu kan. Nah itu sehingga kita bisa disejarkan, jangan sampai pengemudi kita ya nggak level gitu nantinya ketika itu. Atau sekarang kan sebetulnya banyak pengemudi yang ada di negara kita juga dibutuhkan di negara lain kan. Itu udah banyak orang-orang di luar barangkali udah malas nyetir gitu kan. Cari supir mereka di Indonesia, masuk ke Arab ya, tapi belum leveling sampai sekarang ini belum leveling, belum ada sertifikasi standarisasi pengemudi. Nah dengan KKN ini harapan saya di pengemudi lebih diakui lah. Ya, profesi pengemudi ini penting. Siapapun profesinya, apapun profesinya, siapapun lah pokoknya itu perlu pengemudi. Ya, kemudian hal penting apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini, dari materi yang disampaikan oleh berbagai narasumber? Saya begini, kalau perubahan dari SKL yang sebelumnya terutama ya, itu kan lebih general. Kita tidak bisa memilah di situ mana yang sifatnya etika, mana yang sifatnya pengetahuan, mana yang sifatnya keterampilan. Karena dalam SKL format lama itu semua general, bahkan mungkin bunyinya lebih banyak keterampilan dan pengetahuan, sehingga etikanya tersirat saja gitu kan, atau bahkan pengetahuannya tersirat saja di situ. Nah di dalam konteks KKNI ini itu kita jadi paham bahwa etika seorang pengemudi itu seperti apa sih, indikatornya apa. Etika seorang pengemudi profesional atau keterampilan seorang pengemudi profesional di level itu tuh apa saja sebetulnya, kemudian indikatornya apa, dan juga sama pengetahuannya itu apa saja yang harus dikuasai atau nanti yang dimiliki oleh dia, kemudian indikatornya apa.
Jadi itu lebih jelas, itu bagus sebetulnya, ya. Bagus dan lebih mudah dipahami. Itu aja sebetulnya. Terus kemudian harapan Bapak mengenai program ini ke depannya? Harapan saya sebetulnya ya tadi ya, ketika memang ini sudah dibentuk, KK ini sudah dibentuk, kan sebenarnya masyarakat belum tentu tahu nih. Yang tahu itu mungkin baru kita ya, atau mungkin orang-orang yang bergelut di bidang KKNI. Tapi masyarakat kan belum tahu ya, apa pentingnya sebetulnya kualifikasi, apa pentingnya sebetulnya level itu. Nah, harusnya itu segera disampaikan ke masyarakat, pengemudi khususnya kan, bahwa ini penting. Mereka harus sertifikasi, karena kalau misalkan ada sertifikasi banyak dampaknya. Satu, dia mempunyai tingkat istilahnya level derajat kualifikasi kerja yang bagus diakui. Kemudian yang dampak yang sangat luar biasanya, karena di situ menganut etika, keselamatan segala macam. Indonesia lebih aman ya. Harapan kita kan sebenarnya gimana caranya kita bisa beraktivitas kemana-mana di perjalanan itu aman ya. Selalu maksudnya keluar negeri, lihat sana, kalau udah dari dulu sebetulnya gitu kan. Nah sekarang ini ada nih standarnya, sok segera sertifikasi. Ketika udah sertifikasi, ketika orang sudah paham tentang kompetensi apa yang dibutuhkan untuk seorang pengemudi, Indonesia lebih aman di jalan. Bisa nurunin tingkat kecelakaan yang sekarang ini sangat tinggi. Itu kaitannya dengan rencana umum nasional tentang keselamatan kendaraan dan keselamatan jalan di Indonesia. Kita punya tuh ada regulasi PBB, ada rencana aksi keselamatan jalan. Itu selama ini masih wacana tuh, dari 2010 sampai 2020 itu harusnya ada penurunan. Masih wacana, masih gitu-gitu aja. Karena orang yang berpikir atau istilahnya sekarang menjalankan amanah PBB, rencana keselamatan di Indonesia itu masih terbatas ya. Coba kalau misalkan itu jalan, kemudian sertifikasi ini jalan, kualifikasi pengemudi diakui, semua orang pengen aman di jalan, bisa tercapai. Iya, kita pakai besar kalau misalkan kakak yang mengemudi ini dijalankan, besar banget ya. Kemudian ada tambahan lain Pak sebelum ditutup? Kalau saya sih berpikir gini, ini KKNI ini baik ya. Kemudian globalisasi udah sebentar lagi nyampe ke Indonesia gitu ya. Otomatis sebenarnya hal ini harus ya konsisten difasilitasi sama pemerintah gitu kan ya. Harapan saya adalah ketika memang ini bisa jalan, ya pasti dampaknya sangat luas lah. Sangat luas. Itu aja sebetulnya. Saya sih berharap ini bagus. Ini kalau saya lihat progres KKNI yang ada di ASEAN aja, kita tuh sebenarnya kalah ya dibanding ya tentunya Malaysia, Thailand tuh kan perlu punya itu sebetulnya. Kita masih not yet gitu kan, belum ada progres. Waktu sekarang in progress sebetulnya sekarang. Nah ini ya, itu aja sebetulnya. Harapan saya ini benar, ini bagus. Karena kalau kita ngacu ke Eropa untuk kualifikasi atau standarisasi pengemudi, itu kita bisa belajar. Mereka mencanangkan 2004, terjadi 2009, butuh 5 tahun untuk bisa menyampaikan, mensosialisasikan sehingga masyarakat paham gitu ya. Nah, kemudian udah gitu 2011 baru total semua pengemudi profesi itu harus sertifikasi di Eropa. Nah kita tentunya memang tidak mudah, istilahnya butuh waktu, tapi ini harus segera dimulai intinya gitu ya. Kalau misalnya nggak dimulai ya bisa kapan lagi. Ini intinya segera dimulai sertifikasi untuk pengemudi segera dimulai.